Sebetulnya Big Boss sudah punya jawabannya. Sebetulnya ya jawabannya itu persis sama dengan apa yang dilakukan Big Boss selama ini. Kiat-kiat. Jadi jawabannya itu teruji loh, karena itu sejarah pribadi beliau sendiri. Pertanyaannya seperti ini, ya kan? Ya sudah. Nah, seperti ini pertanyaannya. Enggak maksudnya ada tulisannya nggak? Lu ada kan? Ya. Pertanyaannya seperti itu. Oke, mungkin bisa saya jawab ya. Mungkin nanti Pak Sandi bisa bantu jabarkan juga. Jadi kebetulan ada 3 tips kalau dari kita. 1, kita jangan sampai menggantungkan orang lain. Jadi maksudnya di sini kita harus punya inovasi sendiri, kita tidak dibatasi oleh ruang keberadaan kita. Maksudnya ruang keberadaan itu kita berada di desa, tapi kita tidak berani untuk out of the box keluar gitu, enggak. Jadi kita diharuskan ya Pak Sandi ya, diharuskan untuk apa? Ya untuk berani apa ya, berpikir berorientasi lebih dari sekedar batas tempat kita tinggal ini. Ya. Kita di desa, tapi kita berpikir kita jangan dibatasi oleh ruang ini. Kita harus kemana-mana. Bagaimana Jakarta, bagaimana Semarang, bagaimana Surabaya. Kita harus ikuti, kita harus up to date. Jadi tempat bukan suatu halangan ya untuk kita lebih satu langkah lebih maju ke depan. Kita harus bisa Inovasi tadi. Inovasi itu. Inovasi. Menemukan cara-cara baru dengan pembanding-pembanding yang tidak hanya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, melainkan jauh di luar sana. Jauh di planet Mars atau mungkin jauh planet Pluto sana. Ini Big Boss ingin mendaftar. Ya pembandingnya mungkin di luar area ini lah. Terus kemudian yang kedua ini kita harus bisa memanfaatkan apa? Memanfaatkan media untuk saat ini. Sekarang kan sudah zamannya online ya. Ya, era-era teknologi sekarang ini kan udah maju ya, internet. Kita bisa selain literatur buku, kita bisa mendownload atau mengupdate ini loh, pengetahuan hukum kita dengan melalui membaca jurnal hukum, beberapa tulisan dari para ahli, para pakar, di situ kan bisa. Jadi jangan batasi diri kita sendiri seperti dalam seperti kata dalam kurung gitu. Bukan kata, kodok. Jangan jadikan desa ini atau kota kecil ini sebagai dinding pembatas. Jangan, kita nggak dibatasi oleh itu. Jadi saya pernah sidang di Jakarta, pernah, terus sidang di Lampung, pernah, sidang di Kota Bumi, pernah, terus saya di Makassar pernah. Banjarmasin bentar lagi. Ya itu nanti lah. Banjarmasin, ada Tangerang. Ada sekitar berapa tadi? Ada 300 kayak lagunya Didi Kempot di 100 kota. Oh, 1000 ya. 1000 kuto ya, 1000. 100 kuto. Terus yang ketiga itu. Yang ketiga tadi Pak Sandi barusan bisik saya. Yang ketiga adalah menjalin hubungan relasi yang seluas-luasnya. Jadi kita jangan sampai minder. Maksudnya relasi ini seperti halnya yang kita lakukan selama ini ya, kita berhubungan dengan ahli perdata, pidana juga. Jadi di situ kita bisa sharing. Beliaunya saya minta tolong untuk sharing ilmu ya, ya sharing ilmu ke kita mengenai perkara-perkara yang kita hadapi. Terus kemudian ada kalanya kita disampaikan juga membuat LO itu. Ya LO. Kita minta bantuan beliaunya itu yang pakar-pakarnya memang ahli perdata, tinggalnya tidak di desa kayak kami ini enggak. Ya kebetulan kita sebutkan aja ya universitasnya ya. Universitasnya Pak Sandi dulu, Universitas Airlangga. Jadi mungkin dari pihak pengajar pendidik di sana kita minta bantuannya supaya untuk membuatkan LU. Di situ kita bisa sharing dan sebagainya. Jadi kita tidak kuper.
Nah, kita tidak sebatas hanya bahwa seorang lawyer harus mengerjakan di tempat dia tinggal, Iya. nah, termasuk pergaulan juga. Ini aku kasih cerita. Big Boss itu kalau dibilang rutin nggak juga sih, cuma sering kali ya, sering kali. Jadi semacam ada agenda ketemuan dengan ahli perdata, Airlangga misalnya, atau dengan penyidik yang di mana gitu kan. sebutkan Pak Gaksana. Ya salah satunya Pak Gaksana. Pak Gaksana. Gimana kabarnya? Terus nanti kadang-kadang Big Boss itu sekedar bertamu untuk sharing dengan Aparatur negara. ya aparatur negara juga, ada kepala dinas di Surabaya itu kebetulan. Iya, Pak Imawan ya. Pak Imawan itu Beliaunya ya. kepala dinas. Nah, Pak Imawan, gimana kabarnya? Nah, hal tadi iya. agak nakal, kalau diciri, nah hal semacam itu. Jadi intinya itu perbanyak relasi kan. juga. Dokter Imawan, S. Bagio gitu. Oh iya, udah profesor sekarang. Oh, Profesor. Profesor Ya. Himawan, Ya, iya, Profesor ya. Himawan. Baik, Profesor Himawan. Ada Profesor S. Isnaini ya. Nah, Prof. Is juga. jadi intinya Big Boss itu selalu meluangkan waktu ya, selalu gimana caranya bisa ada apa ya? Kalau ada agenda waktu- pertemuan ya, waktu dengan longgar. orang-orang. Kalau ada waktu longgar, kita usahakan untuk bisa sharing ke beliau-beliau ini, para pakar-pakar hukum gitu. Jadi kita tidak cuma berhenti di sini, tapi kita tetap melangkah untuk maju ya ke depan ya. Karena hukum kan up to date, gitu. Peraturan perundang-undangan ini kan mengikuti perkembangan zaman. Kita kalau tertinggal satu langkah ya kita, ya mohon maaf ya, kita mungkin habis ya, karena kan terlalu banyak lawyer di Indonesia ini. Iya, tiap tahun Persaingannya banyak. terlalu ketat. Bagus buat diri kita. Intinya Big Boss itu ya, memang aku akui nih ya, Big Boss itu menjalin relasi dengan banyak pihak ya kan. Tidak pilah-pilah, dalam arti tidak pilah-pilah itu, oh ini ya enggak. Jadi sekiranya siapapun yang dirasa itu bisa menjadikan untuk mendapat pengetahuan ya yang positif terkait dengan profesi Big Boss sebagai advokat, Big Boss akan melakukan. Jadi segala macam orang, teman-teman lama boleh jadi yang sekarang jadi apa gitu kan. Kadang dokter juga ada. Kenapa kita butuh dokter? Kita akan bertanya, berdiskusi bagaimana sih tentang apa namanya prosedur visum et repertum gitu kan. Terus apalah yang terkait dengan kedokteran gitu Ya. kan. Ya itu, kita kan waktu itu waktu ada persidangan Mas Kris itu, Mas Christian pidana penganiayaan itu, Sinar Maslen, kita juga sharing sama teman-teman dokter. Kedokteran, psikiater. Iya. Kayak obat-obatan itu kan ada bahasa-bahasa medisnya ya, yang bukan bahasa umum. Nah kita. Visum kan ada ya? Ah. Visum kan ada. Iya. Visum kan ada. Iya Visum kan ada. Visum kan ada. Ada bahasa medisnya, jangan salah. Ada. Nah, teman-teman barangkali belum pernah lihat visum. Kita lihat kan? Jangan ya. Karena perkara sudah bebas kok. Ini kita mau ketemunya kemana? Jadi kemana-mana. Terus gitu. Jadi terus masalah tentang insinyur, arsitek dan sebagainya. Kita butuh untuk membahas apa sih bestek itu, ya kan? Secara istilah hukum kita memang tahu bestek ialah bla 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 bla, tapi ya kan. Hitungan-hitungan kan orang arsitek yang tahu. Nah, kita tahu oh ada penggelapan di sini, ada penipuan di sini, ada korupsi di sini. Dari situ. Big Boss ini gitu dia jalin hubungan semua orang. Kadang-kadang dengan ya siapa aja, kadang-kadang aku juga nggak ngerti. Ya udah kita gimana lagi? Sudah itu aja cukup ya. Intinya Jangan batasi diri kita dengan hanya berpancang pada orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Kita nggak perlu bergantung. Kita harus out of the box. Ya udah ya. Cukup sampai di sini dulu. Sampai semangat jalan hidup, jangan pernah lupa bahagia. Ini mungkin konten kali ini muka-mukanya kayak kurang bisa gila-gilaan bercandanya ya. Lagi Enggak. galau. Enggak, Ini masalah. ada 3 perkara nunggu putusan. Mau Waduh, putusan 3 semua. perkara putusan. Masing-masing itu kebetulan. Iya. Objeknya itu 10 terus ada 100. Untuk sementara itu dulu. 29 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galau kita. Dadah.